Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fadila selaku tutor pada mata kuliah Public Speaking ini, juga para rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan dan kita curahkan terhadap kehadirat Allah atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kerangkaian kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berbicara di sini hari ini untuk berbagi pandangan mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Dalam dinamika kehidupan terutama bagi mahasiswa yang menjalani pendidikan juga bekerja, kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara deadline tugas dan akademik, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan interaksi sosial. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kita bisa berhasil menyeimbangkan antara waktu antara akademik dan pekerjaan agar balance dan seimbang. Hari ini saya akan membagikan beberapa strategi efektif untuk mencapai keseimbangan tersebut. Hadirin sekalian, mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup adalah pondasi utama untuk mencapai kesuksesan akademik dan pribadi jangka panjang. Apalagi bagi kita yang harus belajar dan mengejar karir secara bersamaan. Memanglah tidak mudah, tetapi kalau hal ini bisa berjalan secara beriringan, rasanya itu sangat menyenangkan. Tekanan dari tugas kuliah, ujian, dan tuntutan pekerjaan seringkali membuat kita lupa betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental melalui interaksi sosial yang sehat. Strategi efektif yang bisa kita lakukan untuk mengatur kehidupan sosial dan menyeimbangkan secara seimbang, kita bisa melakukan strategi seperti satu, menetapkan rencana dan prioritas untuk manajemen waktu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan seperti membuat jadwal yang jelas dan realistis. Gunakan kalender atau aplikasi perencanaan untuk mencatat semua kelas, deadline tugas, deadline pekerjaan, dan acara sosial. Tetapkan prioritas dengan menanyakan kepada diri sendiri manakah yang lebih penting. Hal ini membuat kita mengalokasikan waktu dan energi dengan bijak. Untuk yang kedua, kita bisa melakukan strategi dengan jalani komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan dosen, teman, rekan kerja, juga keluarga tentang jadwal dan komitmen kita. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau mendelegasikan tugas jika memungkinkan. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan stres. Untuk yang ketiga, kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan efektif. Waktu luang bukan berarti bermalas-malasan, melainkan waktu untuk istirahat, bersosialisasi, atau melakukan hobi. Gunakan waktu ini untuk me time, bertemu teman, atau berolahraga. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan mental. Untuk yang terakhir, kita bisa batasi penggunaan gadget. Nih, di era digital, gangguan handphone seringkali menyita waktu berharga kita. Tetapkan batas waktu penggunaan media sosial atau hiburan digital untuk memastikan kita fokus pada prioritas yang telah ditentukan. Nih, hmm, contoh kasus di kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil contoh pada seorang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya dengan sambil aktif di organisasi juga bekerja. Mereka biasanya adalah orang-orang yang disiplin dengan jadwal, tahu kapan harus berfokus pada studi, pekerjaan, dan kapan harus bersosialisasi. Mengatur waktu efektif untuk kehidupan sosial, akademik, dan juga pekerjaan secara seimbang bukanlah hal yang mustahil. Meskipun membutuhkan usaha dan disiplin, kunci utamanya adalah manajemen waktu yang baik, penetapan prioritas, komunikasi efektif, dan memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan bersosialisasi. Mari kita mulai menerapkan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan biarkan salah satu aspek mendominasi yang lain. Dengan keseimbangan yang tepat, motivasi pribadi, dorongan untuk sukses akademik, dan karir, kita dapat meraih kesuksesan itu secara bersamaan, sambil menikmati kehidupan sosial yang sehat dan bermakna.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat dalam pidato saya. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.